Sebelumnya kita sempat membahas data-data dari Freedom House yang menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia itu mengalami kemunduran atau mengalami pemburukan, terutama di bagian civil liberty-nya atau kebebasan sipilnya. Nah, hari ini dalam diskusi kali ini kita akan membahas dari sisi bagaimana indikator-indikator demokrasi, ya kebebasan-kebebasan yang ada yang dilindungi harusnya di dalam demokrasi itu dirasakan oleh masyarakat Indonesia sekarang. Apakah masyarakat merasa kebebasan itu dilindungi misalnya, apakah mereka puas dengan bagaimana negara menjamin dan melindungi kebebasan-kebebasan yang harusnya dilindungi dalam demokrasi gitu. Simak ulasan selengkapnya bersama dengan Mas Saiful Mujani hanya di Bedah Politik. Mas Saiful, sebelumnya kita udah bahas indikator demokrasi versi Freedom House ya, di mana di situ ada datanya berdasarkan penilaian panelis expert gitu ya, panelis pakar yang menilai kinerja atau performa indikator-indikator tersebut di Indonesia di setiap tahunnya tuh dari 2013 sampai sekarang gitu ya. Nah sekarang kita pengen tahu dari sisi masyarakatnya nih. Apakah masyarakat Indonesia juga merasa begitu, maksudnya terhadap indikator-indikator itu? Mungkin dari sisi apakah orang merasa bebas berpendapat nggak gitu kan, atau mungkin merasa bebas berkepercayaan nggak gitu? Nah, Mas Saiful punya data yang menggambarkan itu? Oke, terima kasih. Sebelumnya kita diskusi data kemunduran demokrasi kita berdasarkan data Freedom House. Itu tadi seperti kami sebutkan penilaian expert gitu ya. Nah kali ini kita karena dalam demokrasi lepas dari pengetahuan, kualitas pengetahuan warganya itu ada dijadikan semacam indikator juga gitu ya, penilaian masyarakat biasa terhadap kinerja pemerintah, politik dan sebagainya, termasuk demokrasi sendiri. Itu biasa dipakai ya dalam evaluasi terhadap kondisi demokrasi di sebuah negara, termasuk di Indonesia kan ya. Ini pertama-tama kinerja demokrasi itu diukur dalam studi-studi survei opini publik di dunia, dan saya replikasi ini karena ini bagian dari studi dengan teman-teman dari berbagai kawasan di dunia, dari Amerika Serikat, dari Eropa Barat terutama, dan Afrika, Amerika Latin, dari Asia. Saya masuk dalam tim itu. Indikator dari dari kinerja demokrasi itu kalau kita meminta masyarakat umum untuk menilainya kinerja kita itu demokrasi kita bagus atau tidak, itu ditanya seberapa puas atau tidak puas Anda dengan pelaksanaan demokrasi di negara kita sejauh ini. Pertanyaan kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kita melihat ya dari data yang kita punya itu dengan pertanyaan seperti ini itu September 2017 ya. Jadi belum lama, kurang lebih 5 tahun terakhir. Dan Maret 2022, kurang lebih 5 tahun seperti itu. Kita melihat bahwa yang mengatakan sangat puas, cukup puas, itu sampai pemilu 2019 itu cukup tinggi, ya kan, 79%. Nah begitu memasuki setelah pemilu tahun 2020 sampai sekarang mengalami penurunan cukup signifikan. Jadi periode kedua nih ya, periode keduanya Pak Jokowi. Periode kedua Pak Jokowi, jadi 79 jadi 56, turunnya cukup tajam kan ya. Yang mengatakan puas itu, dan sebaliknya yang mengatakan tidak puas atau kurang puas itu mengalami kenaikan gitu ya. Jadi ini konsisten dengan Freedom House tadi ya. Jadi penilaian warga biasa gitu ya, dari Aceh sampai Papua dengan penilaian ahli tadi di Freedom House kurang lebih sama. Jadi penurunan itu terjadi. Ini berkaitan dengan kinerja demokrasi secara umum, puas atau tidak puas. Kita punya indikator yang lainnya juga adalah bagaimana dengan kebebasan berkumpul. Anda merasa puas atau tidak dengan kebebasan berkumpul atau berserikat di negara kita? Kurang lebih sama. Iya, dan turunnya juga sama tuh ya, sama titik turunnya. Polanya ya. Jadi dari 86 jadi 59. Jadi berapa itu? Sekitar 25% kita turun. Dan belum menunjukkan gejala-gejala membaik kembali, belum normal kembali gitu.
Saya khawatir itu sebenarnya di periode kedua Pak Jokowi ini, apakah akan sangat memburuk gitu ya. Sampai akhirnya nanti ya. Sampai Misalnya saya khawatir gini, kalau Freedom House kan menilai semua pejabat publik yang punya wewenang untuk apa? Untuk membuat keputusan-keputusan strategis itu harus punya mandat dari rakyat. Kita 2 tahun ke depan itu akan punya pejabat publik yang tidak punya mandat dari rakyat. Itu diangkat oleh Presiden Jokowi. Iya kan, gubernur-gubernur itu kan sekarang mau dibuat serempak. Ya di masa transisi ini, saya khawatir Freedom House menilainya ini bahwa kekuasaan di daerah-daerah itu tanpa mandat dari rakyat, sehingga mengurangi nilai daripada demokrasi kita. Desentralisasi. Iya, karena itu hal yang kita lihat nanti apakah Freedom House akan melakukan penilaian semacam itu. Tapi polanya adalah kelihatan kan ya, dalam 5 tahun ya, 2-3 tahun terakhir mengalami penurunan cukup signifikan yang berkaitan dengan kebebasan berkumpul atau berserikat ya, puas dan tidak puas. Selanjutnya ini masalah kebebasan juga ya, takut berbicara masalah politik. Sebelum kita punya datanya ini lebih jauh ke belakang kan ya, dari tahun 2004 lebih awal gitu ya, sampai sekarang Maret 2022, kita melihat bahwa sebelum 2019 kan ya, itu angkanya mayoritas warga mengatakan jarang atau tidak pernah merasa takut bicara politik gitu ya. Tapi kemudian itu menurun terus angka itu gitu ya. Angkanya masih mayoritas ya, tapi menurun dilihat dari waktu-waktu sebelumnya. Sebaliknya yang mengatakan selalu atau sering takut bicara politik itu naik cukup signifikan dari 16 ke 42. Itu cukup tajam gitu ya. Jadi konsisten dengan yang tadi ya. Jadi dalam waktu 3 tahun terakhir ini. Jadi beberapa manuver-manuver misalnya tadi ya yang saya sebutkan, bagaimana orang kehilangan nyawa di tangan polisi, itu satu. Terus kemudian ada partai politik diobok-obok kayak begitu ya oleh aparat negara gitu ya. Itu indikator-indikator yang ada organisasi-organisasi juga kan yang diminta bubar. Iya, dibubarkan, betul ya. Melakukan diskusi dan lain sebagainya. Sebut aja misalnya, lepas saya secara pribadi tidak setuju dengan cita-cita yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Ya. Tapi melarang mereka dan membubarkan mereka secara menurut norma demokrasi itu tidak benar. Betul. Gitu, tidak benar. Demikian juga FPI, saya tidak setuju dengan perjuangan FPI, dengan isinya gitu ya, dengan kepemimpinannya dan seterusnya. Tapi hak mereka yang harus dilindungi oleh hukum. Gitu. Karena kalau misalnya ada presiden di mana kekuasaan bisa menjangkau itu, bisa melakukan itu, ya berarti kan nggak mungkin next time apa yang kita perjuangkan juga bisa dibubarin. Maksudnya apapun yang diperjuangkan orang siapapun itu punya ide apapun, ya bisa berarti bisa mengalami itu juga. Persis. Bisa dengan begitu aja di shutdown oleh negara. Jadi orang takut bicara politik gitu ya. Nah itu. Nanti kalau bicara ditutup lagi. Iya, kalau bicara ditutup lagi. Seperti Kania sebutkan dari awal tadi, teman-teman generasi Kania yang relatif muda-muda melihat, waduh ini kok takut gitu loh ngomong ini, takut diaduin ke pengadilan, dipolisikan, dikriminalkan, kira-kira gitu ya. Betul. Padahal itu hanya sebuah pendapat gitu ya, yang bisa jadi pendapat memang beda dengan orang misalnya ya. Tapi dalam demokrasi hanyalah sebuah pendapat itu bebas dikatakan kecuali dia melakukan tindakan-tindakan kriminal, melakukan kekerasan dan sebagainya, itu udah wilayah polisi. Tapi kalau bicara tentang keyakinan, ideologi apapun gitu ya, itu harusnya dikasih kebebasan. Itu ukuran-ukuran daripada demokrasi, masalah keadaban dalam berpolitik, kira-kira kan ya gitu ya. Jadi kita dalam soal ini takut berbicara masalah politik gitu ya. 51 versus 42 memang itu masih mayoritas tapi tidak meyakinkan. Kalau dilihat trennya itu kan menurun. Kita sempat cukup jauh 72 gitu, 78. Kemudian 51. Jadi hampir sekitar 30% mengalami penurunan gitu ya. Jadi buruk. Kemudian ada indikator yang lain, semena-mena oleh aparat hukum gitu ya. Jadi tren masyarakat takut penangkapan semena-mena oleh aparat hukum juga sama.
mengalami yang mengatakan selalu atau sering takut, itu mengalami kenaikan. Karena memang sudah terjadi juga, sudah terjadi juga, ini sudah ada presidennya juga. Gitu. Jadi masyarakat bisa menilai gitu loh, bisa menilai dan mengatakannya kepada kita ketika mewawancarai mereka. Aku takut mas sekarang ngomong gitu ya tentang itu. Tapi kan kita lihat, yang penting tuh lihat trennya. Kita membaik atau memburuk. Kelihatannya ini memburuk gitu ya. Dalam soal tren masyarakat takut, penangkapan semena-mena oleh aparat hukum, kira-kira begitu. Di samping itu juga kita punya indikator ini, takut berorganisasi memang ini tidak terlalu buruk, tapi mengalami pemburukan. Tetap penurunan gitu juga ya. Penurunan juga. Dari 81 jadi 64 itu cukup banyak gitu ya. Harusnya tidak boleh itu. Kalau nggak naik minimal stabil ya di angka 80-an itu. Nah kemudian yang mengatakan yang negatif selalu atau sering takut ikut organisasi, itu naik dari 14 ke 25, 2 kali lipat hampir, kurang lebih kayak begitu. Jadi dilihat dari indikator ini, demokrasi kita, kebebasan sipil kita memang memburuk gitu ya. Ini melaksanakan agama gitu ya. Agama pun gitu ya. Itu menarik. Itu ada sempat sampai 95 mengatakan jarang atau tidak pernah masyarakat rasa takut. Itu hampir semuanya kan, 95%. Sekarang jadi 76. Ya, walaupun masih tinggi, tapi mengalami penurunan. Agama loh, gitu ya. Yang selama ini diyakini oleh orang sangat kuat tentang agama, sangat penting dan oleh karena itu mestinya itu dilindungi, ya kan. Tapi kenyataannya mungkin hanya kelompok agama tertentu yang merasa seperti itu. Kelompok agama yang lain tidak merasakan adanya kebebasan untuk menjalankan agama sesuai dengan seperti tadi saya ceritakan, bagaimana Ahmadiyah gitu ya. Bagaimana Syiah gitu ya, bagaimana minoritas yang lain gitu ya. Lia Eden juga bisa dipersekusi ya, Lia Eden. Lia Eden, iya. Kan dia dipersekusi dengan dasar dan dilarang agama. Penodaan agama. Iya, betul, penodaan agama. Jadi bisa begitu. Dan itu yang menarik, itu hukum. Artinya apa? Secara sistematik di dalam struktur kekuasaan kita memang ada hukum untuk melanggar civil liberty, dan itu yang jadi masalah. Hukum undang-undang tentang penodaan agama pernah direview ke Mahkamah Konstitusi tapi gagal gitu ya. Jadi menurut saya itu salah satu sumber kita tidak akan mengalami pendewasaan dalam civil liberty, dalam kebebasan dan dalam demokrasi selama masih ada dalam struktur kekuasaan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang membenarkan menjebloskan orang ke penjara hanya karena beda pendapat. Orang kayak Ahok misalnya ya, maaf saja bagi saya itu hak Ahok untuk menafsirkan agama apapun, termasuk agama yang bukan agamanya, boleh dong. Itu kebebasan orang untuk berpendapat. Toh juga kan banyak juga yang sebaliknya kan, maksudnya yang dari agama yang satunya tapi bicara agama yang lainnya juga kan nggak masalah. Nggak masalah gitu ya, itu wilayah masyarakat, wilayah publik. Jadi harus terbuka dibicarakan seperti itu. Masa orang nggak bisa selama ada aturan itu. Iya, jadi selama ada aturan itu. Kalau Lia Eden malah konteksnya dia punya kepercayaan justru kan malahan. Bukan cuma dia ngomong kepercayaan, dia sebenarnya dia punya kepercayaan dia. Iya, cuma beda. Tapi kemudian itu dibilang menodai agama, kepercayaan yang lain. Itu. Padahal dia tidak mengatakan kepercayaannya itu Islam atau apa. Itu kepercayaan baru gitu ya. Kepercayaan dia sendiri. Iya, jadi intinya tidak boleh orang punya keyakinan baru. Itu contoh yang lain. Misalnya kan semua orang juga tahu di dunia ini salah satu agama yang tua dan cukup besar penganutnya adalah Yahudi. Ya. Konstitusi kita tidak melarang agama apapun sebenarnya, iya kan? Ketuhanan yang Maha Esa, agamanya apapun, gitu kan? Inklusif harusnya. Tapi kemudian dibuat undang-undang yang diakui hanya agama ini, agama ini, agama ini, iya kan? Hanya 6, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang lain daripada Yahudi nggak masuk, gitu ya. Nah itu dia. Jadi ada hal-hal yang mendasar, yang turunan dari konstitusinya tidak konsisten. Konstitusinya udah melindungi, udah bagus. Tapi undang-undang turunannya itu buruk. Bisa bertentangan sama atasnya. Iya. Harusnya itu bisa direview oleh kita di Mahkamah Konstitusi. Tapi pengalaman selama ini Mahkamah Konstitusi tidak cukup memberi pencerahan untuk mengembangkan kebebasan sipil dalam masyarakat kita.
Jadi itu juga satu tantangan kita ke depan karena demokrasi itu sangat banyak bertumbuh pada persoalan penegakan hukum pada akhirnya. Iya, Kalau aspek ini buruk, kita tidak bisa berharap banyak tentang demokrasi kita ke depan kan ya. Iya, soalnya kan yang namanya perlindungan dan penegakan kebebasan tiap-tiap warga itu ya dilakukan lewat hukum. Nah, kalau hukumnya sendiri yang melanggar itu sendiri, ya berarti memang nggak ada harapan lagi untuk itu bisa dijamin. Betul. Ya, oke. Berarti sama ya gambaran datanya polanya, ya Mas ya, dari polanya Freedom House dengan penilaian masyarakat kita sendiri. Masyarakat yang sama-sama turun. Jadi sebenarnya in a way ya mengkonfirmasi sebenarnya ya pembacaan dari panel pakar yang menghasilkan laporan Freedom House itu, bahwa memang mereka sebenarnya memberikan gambaran yang cukup akurat tentang apa yang dirasakan masyarakat juga gitu ya di lapangan. Karena memang kenyataannya masyarakat ya menilai itu memang turun gitu ya tingkat kepuasannya terhadap tadi indikator-indikator demokrasi. Mungkin nanti di kesempatan lain-lain kita bisa bahas faktornya kali ya Mas. Sebenarnya tadi kan kita udah memotret beberapa isu, tapi mungkin kita bisa detail gali lebih dalam lah ya. Apa gitu faktor tertentu mungkin yang membuat itu bisa terjadi, karena di publik juga sebenarnya ada dugaan-dugaan ya, dan nanti bisa kita bahas dengan data juga gitu Mas Saiful. Makasih. Iya, makasih buat yang udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode Bedah Politik bareng Mas Saiful Mujani yang berikutnya.